Episode sebelumnya terjadi penemuan mayat yang merupakan selingkuhan dari Limari, istri Rafael. Oleh karena Kang J seorang detektif, ia pun harus menangani kejadian itu dan tidak bisa menemani Wuri ke dokter. Wuri pun pergi ditemani oleh Rafael. Disinilah Rafael mengetahui bahwa Uri akan mempertahankan bayinya. Uri menyampaikan pada Rafael tentang kehidupannya dan berharap Rafael akan memberikan kebahagiaan dan kesempurnaan anggota keluarga untuk bayi yang dikandungnya. Setelah kejadian penemuan mayat itu, Lee Kang Ji pun sibuk melakukan penyelidikan dan ia mendatangi rumah sakit Rafael, sehingga membuat Rafael tidak nyaman. Rafael merasa Kang J membuat seisi rumah sakit, baik pekerja maupun pasien, merasa resah. Penyelidikan itu menemukan banyak bukti, dan sebagian bukti mengarah kepada Limari sebagai tersangka. Namun, Lee Kang J justru merusak penyelidikan dan mencoba menutup-nutupi agar Limari tidak jadi tersangka. Hal itu dilakukan Lee Kang J karena ia tidak ingin Rafael lebih dekat dengan Uri. Lantas, ia pun memulai dan membuat kesepakatan dengan Limari. Di sisi lain, Uri yang sangat penasaran dengan Rafael menyelidiki dan mencari informasi tentang Rafael di internet. Uri menemukan bahwa Rafael memiliki masa lalu yang buruk dan nakal. Namun Rafael menjelaskan bahwa informasi yang ada di internet itu dilebih-lebihkan. Memang benar masa lalunya seperti itu, namun ia tidak terlihat sangat buruk. Dan ia juga sudah berubah. Di sini Rafael menceritakan kisahnya yang hidup tanpa seorang ibu sejak masa SMP. Ibu Rafael ini meninggal karena kanker perut. Penyakit ini sama seperti penyakit yang dialami Rafael, namun Rafael telah sembuh. Akhirnya hari pertama pemeriksaan janin pun berlangsung. Seluruh keluarga, baik dari keluarga Rafael maupun Uri, mereka sama-sama berkumpul di rumah sakit untuk menyaksikan janin yang ada di dalam perut Uri. Lucunya, semua anggota keluarga di sini ingin menyaksikan janin tersebut dan ikut ke masuk ruangan USG. Ini pertama kalinya Rafael dan Uri melihat janin yang ada di perut Uri dan mereka tentu saja takjub dengan itu. Rafael pun menemui Limari, istrinya, dan mengatakan bahwa mereka tidak akan bercerai demi bayi yang dikandung Uri. Keesokan harinya, Uri, Kang J, Rafael dan juga istrinya mengadakan sebuah pertemuan. Saat di perjalanan, Uri jujur kepada Kang J bahwa Rafael adalah cinta pertamanya dan mereka sudah pernah berciuman. Hal itu membuat Kang J sedikit khawatir jika Uri berdekatan dengan Rafael. Namun ia sedikit tenang karena Uri mengatakan bahwa Rafael sama sekali tidak mengingat dia dan tidak mengingat kejadian yang pernah mereka alami bersama. Namun tiba-tiba Rafael muncul dan mengatakan bahwa ia mengingatnya. Ia menanyakan kepada Wuri apakah mereka pernah bertemu. Dan tentu saja Wuri hanya bisa terdiam. Di sini Kang J yang menjawab pertanyaan Rafael, dia dengan tegas menjawab bahwa Wuri sama sekali tidak pernah pergi ke tempat tersebut. Karena kejadian itu, Rafael memikirkan bahwa pertemuannya dengan Wuri ini merupakan takdir. Karena faktor pekerjaan, Rafael dan Wuri ini pun semakin sering bertemu. Sementara itu, hormon Wuri meningkat akibat kehamilannya. Hal ini membuat Wuri bernafsu saat bersama dengan Kang J. Melalui ide dari atasannya, Wuri melakukan berbagai cara agar bisa melakukan kencan fisik dan tidur bersama Kang J. Namun usaha Wuri tetap gagal karena keteguhan yang dimiliki Kang J. Kang J bukan tipe orang yang peka terhadap situasi. Akhirnya Wuri pun menyampaikan keinginannya melalui pesan email. Wuri menjelaskan melalui tulisan secara detail tentang keinginannya bersama Kang J. Namun, email yang seharusnya dikirimkan kepada Kang J, Wuri justru mengirimnya ke email Rafael. Setelah menyadari kesalahannya, Wuri pun langsung berlari menemui Rafael untuk mencegahnya membaca email tersebut. Namun, sudah terlambat. Rafael sudah terlanjur membaca isi surat itu.
Karena takut melakukan kesalahan lagi, Wuri pun langsung menemui Kang Jae dan menyampaikan keinginannya secara langsung. Mendengar hal itu, Kang Jae sedikit terkejut, namun Kang Jae menyetujui keinginan Wuri tersebut. Namun, lagi-lagi aksi mereka digagalkan oleh telepon yang datang dari Rafael. Seakan tahu momen itu, Rafael menghubungi Wuri dengan alasan perkenalan rumah sakit dan ia juga menghubungi Kang Jae dengan alasan penyelidikan. Dan di saat itu juga terjadi momen di mana Kang Jae harus melanjutkan penyelidikan kasus yang sedang dikerjakannya. Di sisi lain, Rafael lagi-lagi menemukan istrinya sedang berselingkuh dan ia juga melihat kelakuan buruk dari istrinya. Rafael yang sudah tidak tahan, ia benar-benar memutuskan akan bercerai dengan Limari. Lantas, ia pun menemui Wuri dan keluarganya untuk segera menyampaikan niatnya tersebut. Rafael benar-benar meminta maaf dan memohon agar Wuri tidak khawatir dan tetap mempertahankan bayinya walaupun situasi di keluarga Rafael telah berubah.